Masih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi seminggu ini Intan bahas tokoh-tokoh Tionghoa Indonesia. Tapi minggu depan atau di next video Intan kembali back on track. Jadi Intan ngebahas dinasti-dinasti di Tiongkok. Hari ini Intan mau membahas 10 pahlawan Tionghoa yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dajian ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membaca komen yang masuk via Saweria. Kali ini dari Boleh Ya. Boleh silakan. Makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria teman-teman bisa nulis message yang berupa support atau request video ataupun pertanyaan yang nantinya Intan baca di video berikutnya. Okay, let's start. Kenapa sih Intan kok ngebikin video pahlawan Tionghoa Indonesia? Karena pada waktu Intan sekolah dulu itu ada pertanyaan sih di hatinya Intan. Orang-orang Tionghoa itu kan terkenal dengan keuletannya. Mereka itu seorang pejuang. Masa sih seseorang dengan mentalitas pejuang itu tidak melakukan apa-apa saat negaranya dijajah? Ini bukan tipikal orang Tionghoa. Di zaman Orde Baru itu memang prestasi orang Tionghoa itu cenderung ditutup-tutupi. Sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Tionghoa juga tidak masuk dalam kurikulum. Seperti contohnya Geger Pecinan, padahal ini peristiwa besar loh. Intan pernah bahas tuh satu video sendiri tentang Geger Pecinan. Buat teman-teman yang belum tahu apa toh Geger Pecinan itu, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Juga Republik Lanfang. Republik Lanfang, republik yang didirikan oleh etnis Tionghoa sebelum ada Republik Indonesia. Ini juga pernah Intan bahas satu video sendiri. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dan untuk kedepannya Intan bakal nyari terus apa sih yang prestasi-prestasi orang-orang Tionghoa yang dilakukan pada zaman dulu. Makanya dukung Intan dengan subscribe dan share videonya Intan. Setelah Intan riset, Intan teliti lebih lanjut, ternyata banyak banget loh pejuang Tionghoa Indonesia yang ikut dalam membantu memerdekakan Indonesia. Tapi data-datanya tidak terlalu banyak. Makanya di video ini Intan langsung ngebahas 10 pahlawan. Biasanya kan satu video satu tokoh tuh. Karena datanya tidak banyak dan ada pula yang tidak ada fotonya. Jadi satu video ini Intan bahas 10 pahlawan. Mestinya banyak. Karena keterbatasan waktu juga, jadi Intan cuman ngebahas 10. Yuk langsung saja, ini adalah 10 pahlawan Tionghoa yang berjasa bagi Indonesia. Tokoh yang pertama bernama John Lee. John Lee itu sampai mendapat sebutan hantu Selat Malaka karena dia itu sukses menyelundupkan senjata untuk para pejuang tanah air. Pada tahun 1950, John Lee itu terlibat dalam penumpasan Republik Maluku Selatan. Yang kedua adalah Li Eng-hok. Li Eng-hok ini dia seorang wartawan dan dia mempelopori gerakan pemberontakan Banten terhadap Belanda. Li Eng-hok itu pernah menjadi kurir. Kurir itu maksudnya bukan kurir profesional ya. Maksudnya itu penyampai pesan rahasia kepada teman-temannya yang sama-sama menentang Belanda. Tapi Li Eng-hok itu pernah ketangkep basah sama Belanda pada waktu dia menyampaikan surat yang diselipkan di bukunya. Sehingga akibatnya beliau itu dibuang ke Papua. Saat Li Eng-hok ini dibuang ke Papua, orang Belanda itu sempat nawari Li Eng-hok untuk jadi pejabat. Tapi ditolak sama Li Eng-hok. Li Eng-hok malah jadi penambal sepatu, lebih baik jadi penambal sepatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ayo, kalau teman-teman dapat tawaran mau jadi penambal sepatu atau jadi pejabat, teman-teman pilih mana? Setelah Li Eng-hok meninggal pada tanggal 22 Juni 1958, Li Eng-hok diangkat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Johnny Lim. Johnny Lim ini dia orang Surabaya dan satu-satunya pahlawan yang masih hidup yang Intan bahas sekarang. Dia ini anggota
TNI. Johnny Lim ini orangnya spesial banget guys. Dia punya jurus jarum beracun yang dia keluarkan dari mulutnya. Sekali sembur, jarum bakal keluar dari mulutnya sejauh 50 meter. Dan keahliannya Johnny Lim ini sampai sekarang masih satu-satunya di Indonesia. Di Tiongkok sana pada saat dinasti Ming itu sempat ngetren. Jurus ini sempat ngetren dan Johnny Lim itu memang pernah belajar kungfu. Tapi di Tiongkok juga sudah nggak ada lagi. Ya. Sasaran pohon. Keahlian ini sudah diasah Johnny Lim sejak dia berumur 8 sampai 12 tahun. Johnny Lim tokoh dalam operasi Dwi Kora. Dia adalah pembantu Letnan II yang terlibat dalam PRRI, Permesta, DITII, RMS hingga operasi tempur di Aceh dan operasi Seroja di Timur Timur. Yang keempat, Ferry She King Lim. Ferry ini anaknya orang pabrik beras. Jadi Ferry ini konglomerat, tapi dia mau angkat senjata. Bahkan dia mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampai dia itu coret-coret tembok, menyebarkan selebaran yang berisi ajakan untuk melawan Belanda. Bahkan Ferry ini sampai menembaki markas Belanda. Tapi sayangnya Ferry pun tewas di usia yang muda karena ya ditembak Belanda. Yang kelima, Wee Chung Hao. Wee Chung Hao ini anak dari Wee Tiong Ham. Intan pernah bahas tentang bapaknya, satu video sendiri. Dia adalah orang terkaya se-Asia Tenggara pada saat itu. Buat teman-teman yang penasaran siapa Wee Tiong Ham, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Meskipun Wee Chung Hao ini anaknya konglomerat, dia selain pebisnis juga aktif berpolitik. Sehingga pada tahun 1945 dia diangkat menjadi anggota Badan BPU PKI. Yang keenam adalah Yap Tiam Hin. Yap Tiam Hin ini seorang pemberani, dia pengacara. Dia berjuang melawan penindasan dan tindakan diskriminatif terhadap keturunan Tionghoa. Sampai namanya itu diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar bagi penegakan HAM di Indonesia. Yap juga mendirikan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pengacara Yap pada eranya Bung Karno itu, dia juga menulis artikel untuk membebaskan tahanan-tahanan politik seperti Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Mokhtar Lubis, dan Subandrio. Juga pada saat peristiwa G30 SPKI, pengacara Yap dengan berani dia itu mau menjadi pengacara tersangka seperti Abdul Latif, Wee Cutat. Wee Cutat ini yang Intan bakal bahas sebentar lagi, Asep Suryawan, dan lain-lain. Pengacara Yap juga pengacara yang terkenal anti korupsi. Bahkan sampai beliau itu pernah ditahan seminggu karena kegigihannya menentang korupsi. Yang ketujuh, Wee Cutat. Wee Cutat itu pada tahun 1963 dia itu diangkat sebagai Menteri Negara dan menjadi salah satu anggota kabinet Dwi Kora. Pada zaman Orde Baru, tanpa melalui proses peradilan, dia itu ditangkap dengan tuduhan ikut serta dalam pemberontakan G30 SPKI. Kemudian beliau itu dibela pengacara Yap sehingga beliau dibebaskan di tahun 1977. Yang kedelapan, Tang Kim Teng. Tang Kim Teng ini dia itu Tionghoa Toto yang bergabung dalam Resimen 4 Sumatera Tengah. Tugasnya dia itu mencari senjata dan bahan peledak, seragam, sepatu, obat-obatan, dan lain-lain. Dalam menyelundupkan barang-barang tersebut, Tam Kim Teng itu sering nyamar jadi pedagang dan dia itu kucing-kucingan sama Belanda. Pada saat Indonesia merdeka, Tam Kim Teng ini buka kedai kopi dan sampai sekarang kedai kopinya Tam Kim Teng ini menjadi salah satu tujuan wisata di Pekanbaru.
Yang ke-9, Dr. Un Bun Ing. Dari namanya saja sudah tahu ya, beliau ini bukan pahlawan yang mengangkat senjata. Dia adalah pahlawan di bidang medis. Pada tahun 1935, Dr. Un itu menjadi pemrakarsa berdirinya Poliklinik Si Sung Yuan. Pada tahun 1942, saat Indonesia dijajah oleh Jepang, poliklinik tersebut berubah menjadi rumah sakit darurat. Pada saat Indonesia merdeka, Dr. Un itu selalu buka praktek jam 3 karena beliau itu lahir pada tanggal 3 Maret 1903. Jadi, semua karyanya itu identik dengan angka 3. Bahkan nomor teleponnya itu 3333. Wah, kalau zaman segini sudah punya telepon, berarti dia orang kaya, guys. Karena Dokter Un ini dia itu nggak ngasih tarif loh sama pasien-pasiennya. Dia cuma ngasih kotak di ruangan kerjanya. Jadi kalau pasiennya nggak mampu bayar, ya udah nggak usah ngisi kotak, itu nggak apa-apa. Dokter Un ini saat beliau meninggal itu banyak rakyat itu yang merasakan kesedihannya. Sehingga mereka pun itu banyak yang berdiri di jalan melakukan penghormatan terakhir kepada Dokter Un. Yang ke-10, Kwe Chua Kwang atau Karwandi Kwe. Karwandi Kwe ini bergabung dengan Laskar Rakyat di Batalion 1, Divisi 2 di Jambi. Beliau ini Letnan 2 yang tugasnya itu menghimbau kepada semua rakyat untuk bertempur melawan penjajah. Oke, itu tadi 10 pahlawan Tionghoa yang Intan bahas di video ini. At least lah supaya teman-teman tahu pada saat Indonesia itu dijajah, orang-orang Tionghoa itu nggak berpangku tangan loh, nggak cuma makan tidur doang loh. Oke, sampai sini dulu infonya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.